Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 8 SMA Kosgoro Kota Bogor akan presentasikan PowerPoint kami tentang sejarah Kerajaan Kutai. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Alfia Oktanuraini absen 3, ada teman saya Faiz Rabani absen 15, Rafati Syaki absen 27, dan ada Salsabila Azhara absen 31. Lanjut ke pembahasan, pengertian Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Raja-raja yang memerintah. Yupa menjelaskan tentang silsilah para pemimpin Kerajaan Kutai. Adapun raja-raja yang pernah memimpin Kutai yakni Kunduga. Kunduga merupakan pendiri Kerajaan Kutai. Kunduga awalnya merupakan seorang kepala suku. Dilihat dari namanya, Kunduga masih menggunakan nama lokal yang tidak berbau India. Oleh sebab itu, para ahli berpendapat saat Kunduga menjadi raja, pengaruh agama Hindu baru mulai masuk ke Nusantara. Kunduga kemudian mewariskan tahta kepada keturunannya, Aswawarman. Kunduga mempunyai putra bernama Aswawarman yang menjadi raja. Dalam Yupa, ia disebut sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari dan memiliki julukan Wamsakerta atau pembentuk keluarga atau dinasti Hindu. Alasannya adalah karena Aswawarman diperkirakan merupakan raja pertama yang telah menganut agama Hindu saat ia memimpin. Di masa pemerintahan Aswawarman, Kerajaan Kutai mulai memperluas wilayahnya. Aswawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya adalah Mulawarman. Mulawarman merupakan raja terbesar di Kutai. Kerajaan Kutai berada pada puncak kejayaannya di masa sang raja. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Saat itu rakyat Kutai diketahui hidup sejahtera dan makmur. Kehidupan politik. Raja pertama dari Kerajaan Kutai adalah Raja Kundungga. Dari namanya jelas bukan nama Sanskerta tetapi nama Indonesia asli. Jadi Raja Asmawarman adalah orang Indonesia asli yang telah menerima pengaruh Hindu, kemudian memeluk agama Hindu dan mendirikan dinasti atau keluarga Kutai. Raja Mulawarman telah dapat menciptakan stabilitas politik karena salah satu prasasti Yupa menyebutkan bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang bijaksana, kuat, dan berkuasa. Selain itu, raja dapat menjalin hubungan yang baik dengan kaum Brahmana. Terbukti dari sikap Raja Mulawarman yang memberikan sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh sebab itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kemakmuran Kutai tercermin dari kedermawanan Raja Mulawarman. Dikisahkan ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Kehidupan sosial budaya. Prasasti berbentuk Yupa yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan. Sedangkan Yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari menhir, kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia zaman Megalitikum. Kehidupan budaya Kerajaan Kutai juga sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan upacara penghinduan Fratyastoma. Artinya, kala itu telah ada kaum Brahmana asli Nusantara yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, khususnya penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Peninggalan Kerajaan Kutai, yakni Prasasti Yupa. Prasasti ini menceritakan latar belakang Kerajaan Kutai berdasarkan kehidupan politik, sosial, dan budayanya. Yupa ini berbentuk seperti 3 tiang batu yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta tersebut berbentuk seperti 3 tiang batu yang konon digunakan untuk mengikat kurban untuk persembahan kepada dewa. Singgasana Sultan. Benda ini digunakan saat masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan raja-raja Kutai sebelumnya. Ketopong Sultan, yaitu mahkota yang dipakai Sultan Kerajaan Kutai yang terbuat dari emas. Ketopong Sultan ini memiliki berat 1,98 kg. Kalung Ciwa. Kalung Ciwa pertama kali ditemukan oleh warga pada tahun 1890.
Pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman ditemukan oleh warga pada tahun 1890. Kura-kura emas. Kura-kura emas ini ditemukan di area Longlalang, hulu sungai Mahakam. Menurut sejarah, kura-kura emas ini merupakan benda persembahan dari kerajaan Cina untuk Aji Bidara Putih, salah satu putri Raja Kutai. Kura-kura ini dijadikan sebagai tanda bukti bahwa ada pangeran yang hendak mempersunting sang putri. Setelah itu, ada sebab runtuhnya kerajaan Kutai. Penyebab keruntuhan kerajaan Kutai yaitu tidak adanya pemimpin yang setara dengan pendahulunya, di mana pada saat gugurnya Maharaja Dharma Satya dalam melakukan peperangan melawan Aji Pangeran Sunan Panji atau biasa disebut Raja Kutai Kartanegara. Walaupun bernama sama, namun kedua kerajaan ini adalah berbeda. Peperangan ini berlangsung pada abad ke-16. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.